Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian yang kita berbanggakan, jadi alhamdulillah kita bisa memulai sebuah perjalanan yang menuju perjalanan yang lebih jauh lagi sebenarnya. Tapi dari situlah masa kuliah antum di sini sudah berkurang. Ya kan? Tadinya sekian, dan lain sebagainya. Masa kuliahnya sudah berkurang, ya. Jadi belajar dan kuliah itu beda ya. Kalau kuliah itu ada batasannya, apa tujuannya, tugasnya apa, itu ada batasannya. Tapi kalau belajar nggak ada batasnya. Maka sudah biasa terjadi di dunia pelajaran itu, ada murid lebih pintar dari gurunya, itu biasa terjadi. Ada yang lebih sukses dari gurunya, itu biasa terjadi. Kenapa? Bisa jadi muridnya tidak berhenti belajar, gurunya ya bukan berhenti belajar ya, cuman kesempatan untuk belajar lagi belum datang. Kenapa? Mungkin ada kegiatan untuk mengajar dan lain sebagainya. Jadi banyak hal kehidupan manusia itu tidak bisa sama, ya kan? Saya sendiri di sini terus mengajar. Kalau dipikir-pikir, kalau diukur dengan ukuran orang-orang yang sukses dan lain sebagainya di luar pengusaha, ya saya tidak masuk ukuran itu. Dan kita mengukur diri kita dengan yang lain. Itulah kita mengukur diri kita dengan nilai-nilai sehingga kita tetap lurus. Maksudnya ya tetap lurus, jalan aja gitu kan. Kalau kita lihat kanan kiri nanti kita enak ya, wah di luar enak. Banyak sekali kan mungkin teman-teman antum bilang di luar enak, di luar aja di luar. Sekarang pertanyaan saya gini, memangnya ada orang yang udah keluar sana itu terus bilang ke antum, ayo enak loh di luar sekarang? Kayaknya nggak juga kan, itu kan. Mungkin mereka merasa shock aja di pondok, wah kayak gini lagi. Pas di luar ternyata, wah kok kayak gini. Mereka nggak tahu. Orang-orang yang dulu keluar dulu di luar enak, terus sekarang mereka nggak bilang lagi, karena mereka sedang menemukan hal yang berbeda dari yang mereka pikirkan ketika di pondok. Ya kan? Itu seperti itu sering terjadi. Ketika kita melihat orang lain tuh kelihatannya enak ya. Tapi pas kita ada di posisi itu, waduh, enak jadi santri ya, dan lain sebagainya. Jadi apalagi enak nggak enak itu ukurannya sangat apa ya? Wah bisa mager misalnya, bisa nyekrol doang seharian, bisa apa? Nah itu, ya, itu kurang pas. Makanya teman-teman saya yakin pada sibuk, ya kan? Nambah ini pindah bagian atau apa? Ada yang pindah bagian? Satu pindah ke Gorda Cafe. Semuanya toko. Semuanya bako. Iya, sama-sama. Ustaz Azra bagian apa? Lagi di KPM. Oh, masih di KPM. Ya. Ada yang pindah kamar teman-teman di sini? Gorda Cafe ya. Gorda, ya kan? Kantor satu? Tadi Yusra. Jadi apa? Jadi sekretaris pimpinan. Waduh lah ini. Ini harus berusaha, ya kan? Saya katakan satu katanya harus berusaha. Ya, kakak kelas antum sudah berhasil Ustaz Nurul Zaman melewati sekian semester berusaha. Saya kasih judul gitu, Ustaz Nurul Zaman berusaha. Ya, perjuangan di pengasuhan dan di perkuliahan itu berusaha, saya bilang gitu. Ya, bisa menyempatkan dan ini. Nah, kita nanti sampaikan ke Ustaz Yusron. Mari kita berusaha. Saya tidak punya kata-kata lain kan gitu kan. Oke. Jadi saya langsung ya ke RPS ya, RPKPS itu antum bisa baca di situ. Jadi sesuai saya mukadimah tadi ya, bahwa yang namanya perkuliahan itu terbatas banget. Ada tujuan belajarannya. Kita nanti mau belajar apa, sampai di mana, apa aja itu sudah selesai. Di luar itu ya mohon maaf nggak kita pelajari. Nah, kan gitu kan. Nah, antum bisa baca ya. Capaian pembelajaran, apa kira-kira capaian pembelajarannya? Itu kan ada kan konsep-konsep dasar dalam Islamisasi ilmu. Apa CPMK-nya? Itu penjelasannya tuh, aspek esensial peradaban Islam. Apa sih sebenarnya peradaban Islam itu? Kan gitu kan? Terus perkembangan tradisi intelektual. Itu CPMK itu antum baca itu. Jadi itu tujuan kita belajar. Ya, jadi apapun itu kita menuju ke situ. Makanya materinya juga akan terkait dengan itu. Jadi kuliah itu gitu, jadi terbatas. Dalam waktu yang terbatas dengan materi yang terbatas. Kalau belajar nggak ada batasnya, ya kan? Antum mau belajar fotografi nggak akan ada habisnya, karena ilmu fotografi tidak habis.
Ilmu itu tidak habis. Makanya kayak di KM itu kan ya kalau dibilang belajar itu sebenarnya latihan belajar kalau menurut saya. Jadi ini bukunya segini nih. Wah, lagi ujian kelas 6 itu kan sangat dramatis sekali. Bukunya sangat banyak terus juga itu luar biasa sekali. Antum mengamalkan lagi nggak kesungguhan waktu antum ujian kelas 6 itu ketika jadi guru? Mengamalkan lagi? Itu luar biasa kan itu kan. Dia ya, serius saya dulu juga gitu kelas 6 itu saya suka belajar di apa namanya Maskan DH dulu tuh suka di situ. Kenapa? Karena zaman dulu tuh air panas itu agak langka dan di sana itu dulu masih ada gurufah luar negeri, jadi orang luar negeri itu gurufahnya beda dulu kayak gitu, jadi nggak bareng kita dan mereka punya dispenser punya kulkas, jadi mungkin kita kesana. Kalau udah mulai jam 10 malam gitu biasanya kita buka warung, ada ini sampai subuh kita belajar beneran sampai subuh. Tidurnya kapan ya di ruang ujian kalau udah jawab. Biasanya kan gitu ya. Kalau nggak siangnya habis sholat, habis itu biasanya tuh habis zuhur makan tidur tuh bangun-bangun udah mau maghrib, ya asar. Biasanya kayak gitu. Nanti malam kebut lagi kita, kebut lagi sampai besok pokoknya kita tuh habis semuanya gitu. Buku habis, ini habis semua. Itu benar-benar dramatis. Ya. Kalau orang belajar dengan cara kayak gitu, mesti yanja kan gitu kan. Nah itu kalau antum kepikiran untuk yanja, pikir lagi kayak gitu. Ya. Nah jadi itu meskipun terbatas ya enggak, tapi kan buku yang segitu banyak mau dihafalkan banyak banget kan itu kan. Kadang-kadang dua pelajaran itu juga udah. Lagi pelajarannya kayak tarikh Islam atau apa itu, waduh kan itu sekali. Nah ini, nah untuk deskripsi antum nanti baca sendiri ya. Jadi untuk mata kuliah sejarah peradaban sebenarnya sejarah peradaban ilmu, sejarah peradaban Islam itu hampir sama. Ya, antum langsung ke bahan kajian. Nah, bahan kajian. Scroll bawahnya ya. Nah, jadi nanti ini bahan kajian ini akan terkait dengan tugas. Jadi antum akan milih ini dalam tugas antum. Ya kan? Jadi di awal kuliah ini langsung saya sampaikan tugasnya apa, mau ngapain supaya antum mulai mikir sekarang. Ya, dan begitu pula sebaiknya antum tanya ke dosen-dosen yang lain. Ustaz, ini tugasnya apa sih? UAS. Ustaz, kita mau ngapain kita? Kita harus sebelum tanya. Ya kan? Ustaz, antum punya nggak penjelasan tentang mata kuliah ini? Seperti Ustaz Taki menjelaskan loh. Oh, biar menjelaskan. Karena kadang-kadang juga meskipun itu ya namanya juga manusia ya, kadang dosen mungkin mengajar dalam keadaan lelah, jadi lupa juga apa yang mau diajarkan. Kalau kita karena biasa lelah kan tetap bisa bertahan. Tapi kan kalau dosen kita di sini nih banyak yang orang luar, jadi mungkin nggak terbiasa berkegiatan seperti kita. Kita kan pagi subuh udah bangun, habis itu ngapain? Ya, ada yang editing juga sih kan gitu. Tapi habis itu mesti mostly bikin idat kan itu kan. Habis itu kalau enggak mubadil, wah daur dan sebagainya sampai siang. Ya siang habis itu kadang ada yang tembus juga kan gitu sampai asar enggak makan dan sebagainya. Ada, tapi kan ada juga yang ngajar kan, banyak juga yang ngajar. Sore kuliah jelas, malam kuliah, habis ini apa? Ngajar. Oh, ada ngajar. Kalau dulu waktu saya masih santri, hari-hari sebelum PG itu enggak ada ngajar. Ada ngajar sebelum PG. Jadi ngajar itu mulainya setelah PG gitu. Tapi Pak Direktur ketika itu melihat, wah, ini kok kosong sekali kalau ada ngajar. Akhirnya tahun 2014 ketika itu saya masih ingat, ditetapkan muajah mulai bareng. Yang PG yang muajah. Nah, jadi gak ada yang di asrama. Itu sejarahnya gitu ceritanya. Ya, jadi kan mungkin ada yang muajah, ada yang bimbing apa gitu enggak? Apa sih? Konsul-konsul acara-acara gitu. Nah, itu ya, pendidikan seperti itu tuh langka. Di situ kalau kita mengalaminya tiap hari itu kita kedewasaannya terbentuk, kemampuan menghadapi situasi-situasi kayak gitu tuh menguat ya. Nah, mata kuliah ini memiliki pokok bahasan atau bahan kajiannya apa itu? Coba Ustaz Wildan, apa yang pertama? Nomor 1 2 antum baca. Nomor 1, peradaban Islam dan peradaban sebelum Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan hadis. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, sejarah ringkas bahasa Arab dan dominasi peradaban lain terhadapnya. Oke. Terus? Yang ketiga, Itu tuh Ustaz, itu siapa namanya? Labib. Ustaz Labib. Labib 34, Ustaz Labib, sorry. Ini masih nyari-nyari ya, sudah aku duga ini. Waduh, mana nih panik ini. Jangan panik Ustaz. Kita baru masuk awal kuliah. Ya. Kita usahakan jam 7 seperti biasa masuk, walaupun hanya 1 kita jalan. Ya, saya tidak akan berhenti walaupun hanya 1. Ya. Ini juga latihan buat saya kan gitu kan. Oke.
Ingat Ustaz Nabi? Masih mencari. Ini baca ini. Ini ada mengantuk tadi. Nomor 3. Oh. Arab dan periode sekitar masa kenabian Muhammad SAW, seni dan sastra Arab serta tatanan masyarakatnya. 4. Tradisi intelektual Muslim di awal Islam, pengaruh Islam di Makkah dan Madinah. Coba baca nomor 5. Coba dulu. Ngantuk. Nomor 5, tradisi intelektual muslim masa Khulafaur Rasyidin. Nomor 6, corak dan karakteristik tradisi intelektual muslim pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nomor 7, corak dan karakteristik tradisi intelektual muslim menuju zaman keemasan Islam. Islamisasi sebagai fakta yang membidani kelahiran disiplin ilmu lainnya. Nomor 8, zaman keemasan Islam, Islamic Golden Age, Baghdad dan Spanyol. Nomor 9, rekam jejak khazanah intelektual Islam dalam berbagai literatur. Nomor 10, pusat-pusat peradaban Islam di berbagai belahan dunia, lembaga pendidikan Islam. Di situ 11-12 ya, sumbangsi peradaban Islam kepada Barat, ya, transmigrasi ilmu, nah ini dari dunia Islam ke Eropa, penyebaran Islam dan tradisi intelektualnya di era modern. Coba Ustaz Wildan, nomor 11 itu apa yang antum pahami dari nomor 11? Sumbangsi peradaban Islam pada Barat, transmigrasi ilmu dari dunia Islam ke Eropa. Yang saya pahami dari ini bahwasanya ilmu dari dunia Islam ke Eropa. Transmigrasi ilmu dari dunia Islam ke Eropa. Jadi gimana pada waktu itu Islam itu migrasi atau menyalurkan ilmu-ilmunya ke Eropa dengan cara-cara tertentu. Migrasi itu maksudnya dalam konteks ini ya, namanya transmigrasi itu ada perpindahan pusat-pusat peradaban Islam, khususnya pembelajaran dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Dan ini materi ini ada juga bukunya. Jadi teman-teman ya nanti tugasnya diantaranya adalah podcast dengan baca buku. Nah, silakan antum punya bukunya. Bukunya judulnya adalah Tradisi Intelektual Islam. Coba di browsing. Nanti antum kirim tuh Tradisi Intelektual Islam. Terbitan Unida Guntur. Ya, Tradisi Intelektual Islam. Itu ada bukunya. Nanti kalau untuk apa namanya? Untuk tugas-tugas apa ya istilahnya tuh ringkasan dan PowerPoint antum akan ngambil dari sini. Nanti kalau podcastnya antum akan ngambil dari buku. Ya jadi kayak kemarin tuh kan teman-teman bawa buku kan. Nah sama ini juga ada bukunya juga. Karena ada bukunya teman-teman ini juga ada. Kita ada bukunya juga. Nah itu seperti itu. Nah jadi ada 12 itu pilihannya ya. Jadi itu adalah pilihan-pilihannya. Ya. Tapi saya sarankan antum mulai memilih dari nomor yang 4 lah ya, 4 sampai terakhir. Kalau yang 1, 2, 3 saya pikir antum sudah banyak belajar ya di tarikh-tarikh yang lain. Tapi emang ini hanya pilihan karena kadang-kadang gini, yang di Siman itu kan ada juga yang non KMI sehingga kita kasih yang mudah lah kan itu kan. Tiba-tiba belajar yang kayak gini kan repot sekali. Mereka bisa pulang nanti. Lah itu. Ya, kalau teman-teman kan sudah baca ya Spanyol apa penaklukan Islam di Spanyol tuh sudah baca ya? Siapa ya? Panglimanya? Hah? Nah, terus yang lain? Terus sampai sejauh mana dikalahkan Spanyol itu sampai maju sampai mana? Tidak tahu juga, karena gitu kan? Tuh. Kalau antum mau beli di tempatnya Ustadz siapa yang Latansa itu, nah itu ada itu di situ. Ya, nah itu silakan antum kalau podcast bawa buku itu, ya kuasai buku itu. Tapi nanti ketika UTS tugasnya adalah milih salah satu dari tema ini.
dan boleh referensinya dari buku juga. Ya, nanti silakan antum bikin PowerPoint ya, PowerPoint ringkasan dan PowerPoint gitulah. Tapi PowerPoint aja sih buat apa namanya, buat UTS-nya PowerPoint, terus UAS-nya apa tadi, podcastan. Ya, dan podcastannya kita harapkan ya kayak mirip-mirip kayak kemarin tapi ada di ruangan lah. Ya. Kayaknya yang tahun lalu tuh berapa videonya ada, berapa nggak ada. Ya, nah sekarang udah punya HP kan, nah nggak harus ada kan gitu. Atau antum gini aja, diantaranya antum perlu juga mungkin antum ada yang punya tab gitu. Ini sebenarnya nggak lebih mahal dari HP antum di sebenarnya. Nanti kan bisa buat ngerekam. Ini kan saya sedang merekam juga sebenarnya, menjelaskan. Kayak antum keliling-keliling tadi sedang merekam juga. Itu bisa dilakukan. Ya, jadi ada banyak cara jika kita benar-benar mau bergerak, itu kan. Nah itu seperti itu. Nah apa namanya, penilaiannya jelas ya, tadi saya sampaikan ya. Jadi ada tugas UTS dan tugas UAS, sama presentasinya itu kita hitung dari podcast kan gitu kan. Nah itu seperti itu. Kalau nanti berapa pekan pertemuannya sama jelas. Ini kita hari pertama adalah ini namanya kontrak perkuliahan. Jadi saya kasih tahu antum perkuliahannya apa dan gimana. Kayak PowerPoint misalnya, PowerPointnya gimana Ustaz? Saran saya antum PowerPointnya bikin pakai apa aja boleh, pakai AI apapun boleh. Tapi makanya antum silakan bikin idatnya yang bagus supaya PowerPoint-nya juga bagus. Ya, apa alat-alat untuk AI antum bikin PowerPoint? Udah isi bensin dulu ini. Ya. Oke, ya. AI untuk bikin PowerPoint itu banyak, ada Canva, ada notebook LM dan lain sebagainya. Tapi itu mereka membutuhkan supply. Supply apa? Ya teks dan bahan dari antum, ya kan? Jangan semuanya dari AI terus ngarang semuanya. Jadi itu nanti antum akan butuh revisi. Ya, PowerPoint bisa jadi butuh 2 kali revisi dan podcast 1 kali aja. Makanya memang bisa jadi ketika podcast itu antum bawa buku dan bahannya dari buku juga didiskusikan dari PowerPoint antum juga boleh aja. Ya makanya pilihlah tema yang memang cocok. Ya temanya milih sama boleh aja sama, tapi saya yakin nanti kalau antum mengerjakan sendiri hasilnya akan beda. Kan toh antum baca satu buku pun pemahamannya juga beda juga. Nah, ya boleh juga antum nambah sumber eksternal dari mana? Video-video YouTube dan lain sebagainya. Ini kan kajian tentang sejarah peradaban Islam di masa lalu. Jadi di video-video YouTube banyak hal-hal yang seperti yang kita bicarakan di sini nih. Ya. Nah itu diantaranya seperti itu ya teman-teman. Nah itu nanti kita akan bicarakan itu tadi. Di antaranya apa? Nah, misalnya kayak gini nih, misalnya kayak kajian tentang tema pertama itu ya. Tema pertama tadi itu kan bicarakan tentang apa? Peradaban pra-Islam. Ya. Kita kan taunya peradaban Islam. Sekarang peradaban pra-Islam apa yang sekitaran Arab ketika itu? Sajalu, antum ingat gak pelajaran tarikh Islam itu? Al-Arab qabla al-Islam itu sekitaran situ ada kerajaan apa sih? Betul, jahiliyah. Ya, ada. Selain itu apa di Arab ada kerajaan gitu? Abraham di mana? Iya, ya, Abraham di mana? Abraham di mana? Yang menyerang Ka'bah. Nah, iya di mana orangnya itu asalnya? Apa dari Solo apa dari Solo? Apa? Habasah itu mana tuh? Habasah. Iya, Habasah mana tuh? Hah? Yaman. Hah? Palestina. Habasah itu mana tuh? Kan sekarang nggak ada lagi kan daerahnya. Itu adalah istilah daerah masa lalu. Sekarang udah ganti nama. Hah? Ya yang mana? Afrika kan luas banget. Afrika Timur. Ya, dibilang Afrika Timur bener sih. Ini tepatnya adalah sekarang ini adalah Ethiopia. Oh, Ethiopia. Dulu namanya Habasah. Ya, jadi wah ini antum belum tahu. Nanti antum bacalah sejarah Afrika sangat luas sekali. Jadi dulu tuh Kristen itu menyebar dari mana teman-teman sekalian? Dari daerah apa namanya? Palestina sekitar situ. Nyebarnya kemana? Ke Mesir, yang ke Arab, ada yang ke Timur, ada yang ke Eropa, ya kan? Ada yang ke Afrika juga. Nah ini ke Afrikanya lewat mana? Lewat Mesir. Terus nanti ke pinggiran apa namanya? Lewat Sungai Nil gitu. Kenapa kok zaman dulu orang kalau jalan-jalan harus lewat sungai? Harus sumber kehidupan, nggak ada pom bensin juga buat mampir kan itu kan.
sungai paling ada buaya, kalau di hutan kan ada yang lain kan ya. Nah, sudah lewat sungai aja nggak apa-apa. Ya. Bikin reels nggak apa Ustaz bilang, reels yang pernah. Lu boleh, kita free, media free, mau rekam, mau quote insya Allah aman. Ya, kita di Instagram jangan lupa ya. Nah itu, iya biar antum itu punya semangat kalau suka konten atau apa tuh kita nggak jangan sampai berhenti ya. Captionnya minta tolong siapa yang ahli puisi gitu lah ya. Ya, nah, jadi gitu teman-teman sekalian. Jadi antum bayangkan ketika itu Habasyah, Abraha ketika itu tuh dari Habasyah. Kenapa dia ngancurin Ka'bah? Kira-kira menurut antum apa kira-kira masalahnya? Yang antum tahu apa? Kan nggak ada sebabnya kan, kita cuma diceritain mau menghancurkan Ka'bah doang. Kira-kira motifnya apa ya kan gitu kan? Nggak kepikiran antum. Nah itu pelajaran sejarah itu kadang-kadang mengungkap hal-hal yang iya ya, apa sih tujuannya ngancurin Ka'bah? Repot-repot amat kan gitu kan. Udah biarin aja, kenapa sih? Nah, jadi ceritanya dulu memang menghancurkan Ka'bah itu. Jadi gini ya teman-teman sekalian, tak kasih tahu antum. Kenapa kok Mekah itu bisa hidup dan makmur itu memang karena ada Ka'bah. Emang Ka'bahnya apa? Apa pengaruhnya Ka'bah bagi orang-orang sekitar Mekah? Tahu nggak ya? Jadi pusat sesembahan kan di sekitar itu ada berhala. Maksud nyembah doang udah kelar. Datang apa ya? Dari sana gitu toh. Ya sebenarnya jawabannya agak tepat. Banyak yang ziarah. Kenapa? Karena itu ada apa namanya peninggalan Nabi Ibrahim. Orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu mau kemana deh? Karena mau ziarah Ka'bah. Gitu dulu itu. Dari Eropa, dari mana semuanya ada ke situ. Jadi orang itu udah tahu kalau di situ adalah tempat ziarah. Dan uniknya di Arab itu nggak ada kerajaan. Di Arab ketika itu zaman Nabi Muhammad nggak ada kerajaan. Ya, itu adanya cuma klan-klan aja. Klan-klan apa tuh? Bani-bani aja. Ya. Bani Nabi Muhammad, Bani Hashim. Ya. Quraisy itu jadi makanya disebut bangsa Quraisy. Ya kan? Kenapa disebut bangsa Quraisy? Itu identitas nasional mereka. Padahal di bawahnya ada keluarga macam-macam. Kayak kita di Indonesia nih, bangsa Indonesia. Apa keluarganya? Keluarga Cendana, Keluarga Cendana itu Presiden Soeharto. Antum cari ya. Ada geng Solo. Disebut lagi deh. Ada Hambalang, apa itu Hambalang? Gitu loh. Jadi ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi penguasanya itu gitu. Jadi mirip nggak sama hari-hari ini kira-kira? Mirip aja. kita nih orang jalan-jalan aja mungkin. Kalau ini kalau Ustaz Azra ada klannya lagi. Sebenarnya semuanya punya ketika itu. Jadi memang kayak gitu. Makanya kenapa kok zaman dulu tuh orang itu pengen punya keturunan banyak, pengen ini. Karena memang tujuannya itu tadi kan gitu kan. Sama kayak kerajaan-kerajaan pada masa setelah Islam itu juga muncul karena semangat itu. Dan memang sebelum Islam yang namanya kerajaan dan kekuasaan itu ya memang semangatnya kayak gitu. Ya jadi orang itu gimana ya kita ngomongnya ke antum, manusia hidup ketika itu tuh sudah ada dikuasai manusia lain gitu. Ya kan? Jadi nggak ada orang itu terlahir setara. Itu kan pikiran kita aja hari-hari ini. Tapi sebenarnya enggak. Dari awal enggak. Orang itu terlahir dengan privilege-nya dan juga terlahir dengan kemampuan masing-masing, kondisinya masing-masing. Adapun yang berusaha ya sejauh dia berusaha, seberapa dorongan privilege dan apa namanya latar belakang dia, itulah yang akan maju juga kan itu kan. Itu seperti itu. Ada wapres berusia di bawah 40 tahun, itu kira-kira gimana itu? Apakah beliau itu pekerja keras terus ilmuwan dalam bidang teknik nuklir seperti di apa namanya Iran sana itu, apa gimana kira-kira beliau? Ceritanya kapan-kapan. Jadi hal seperti itulah kira-kira yang kita bicarakan pada zaman ini dan pada zaman dulu juga sama. Kalau sekarang ada geng Solo, dulu ada geng Hashim ya, tapi ini punya Bani Hashim, tapi memang itu geng Hashim. Ya kita sebut geng bisa. Wah itu geng Hashim itu penguasa apa? Penguasa ngurusi air, pokoknya orang ziarah minum itu pengurus airnya adalah geng Hashim. Kayak sekarang ini kalau tambang pengurusnya, itulah kira-kira. Ya kan?
penguasa tambang di nasional ini paling berapa kan gitu aja kan. Ini nggak sampai hitungan jari. Kan itu. Kenapa ya emang kayak gitu. Dari dulu juga sudah kayak gitu. Nanti ngurusi transit sama makanan, oh geng yang lain. Oh nggak boleh itu harus punya geng yang lain, nggak boleh diambil gitu. Ya sama kayak hari-hari ini teman-teman misalnya punya HP kan. Menurut antum para vendor membuat HP itu bersaing atau mereka sepakatan? Bersaing. Menurut saya mereka sepakatan. Kameranya apa itu kameranya? Kamera jelek kan? Kamera jelek. Jadi HP antum itu meskipun itu mereknya apa Ustaz Fajrul? Hah? Oke Xiaomi. Kameranya emangnya Xiaomi yang buat? Enggak. Prosesornya yang buat Xiaomi? Enggak juga. Dan yang lain-lain. Jadi nanti mereka itu sudah sepakatan. Ini kita mau bikin HP di pasaran sekitaran 3 juta. Wah, siapa yang mau ini? Oh, aku kamera. Sony misalnya. Sony kamera biasanya. Oh, Snapdragon. Wah, aku prosesor. Saya juga punya prosesor. Yaudah nggak apa. Ini kalau prosesor harga sekian nanti prosesor ini sekian. Oh, mereka deal-dealan dulu lah. Gitu. Di pasar terserah persaingan pasar. Gitu kan. Nanti ada yang suka ini suka itu kan beda aja. Iklannya gimana kan beda aja. Tapi mereka sudah sepakatan dari awal. Nggak percaya buktinya antum cek aja nanti spesifikasi HP itu di mana-mana hampir sama isinya cuman beda-beda aja. Layarnya apa gitu aja paling. Luasnya layarnya lebarnya berapa? Ininya apa? Nggak kayak dulu. Kalau zaman dulu nggak, awal-awal ada HP itu hanya diproduksi satu perusahaan aja. Sekarang nggak kayak gitu. Makanya kayak dulu tuh ada Sony Ericsson Puput. Nggak tahu kan ada HP merek Sony Ericsson? Nggak tahu. Karena ya, sekarang masih ada dikit, cuman dia udah nggak kayak gitu lah. Ini dunia itu sudah dari dulu kayak gitu. Maka kalau nggak kayak gitu, balik lagi kayak gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi Bani Hasyim tuh ngurusi air untuk minum. Nanti Bani yang lain ngurusin makan, Bani yang lain ngurusin hewan, Bani yang lain ngurusin apa lagi? Ngurusin apa gitu. Bani yang lain ngurusin oleh-oleh. Bani yang lain ngurusin itu. Kayak gitu. Oh. Kalau tadi kesepakatan karena apa itu bikin kesepakatan, kenapa iPhone itu lebih dari daripada Android? Ya, namun nanya, iPhone tuh kameranya apa? Kameranya iPhone yang buat siapa? Ya iPhone itu kan apa yang dimenangkan kekhasannya dari apa? OS-nya. Ini kalau dalamnya sama aja. Misalnya gini, beli MacBook, ya MacBook kan, prosesornya apa? Intel. Kayak gitu itu. Ya gitu-gitu itu, ngerti nggak maksud saya? Nanti apa namanya? Fingerprintnya, apa teknologinya apa? Nah, lain lagi. Kan gitu kan. Mungkin kemasannya agak beda, tapi sebenarnya basic teknologinya yang megang patennya adalah sama. Produsennya adalah sama. Ya, untuk Apple kayak gini bentuknya ya. Untuk Samsung kayak gini bentuknya ya. Untuk ini bentuknya ya. Itu sebenarnya sama aja semua basicnya. Supaya apa? Supaya mereka sama-sama untung gitu aja. Jadi kenapa mereka sepakatan? Ya supaya sama-sama untung, ya enggak? Makanya kenapa kita melihat hari-hari ini ada MBG? Kira-kira kenapa menurut antum kalau dari sisi politik? Itu bisa ngeliat. Kalau saya bacanya gini, karena biasanya partai-partai politik itu lapar. Kalau nggak dapat jatah, dia ngeritik, protes dan lain sebagainya. Akhirnya gimana? Kita bikin proyek apa dapurnya, partai politik punya dapur kan nggak banyak kisruh kan sekarang. Kenapa? Semua partai sudah punya uang masing-masing. Jadi mana dapur MBG? Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih nanti punyanya kepolisian dan kejaksaan sama ABRI. Nah, sama punyanya desa. Nanti ada ngisi update. Enggak, jadi itu ada bagiannya, di bagian pengamanan barangnya. Nanti ini keamanan sekitarnya. Nanti kalau nggak percaya cari Koperasi Merah Putih yang lagi bangun. Mesti duduk di situ, kalau nggak polisi, kalau nggak ABRI, mesti itu lagi ngawasin. Kalau nggak percaya cek, kalau nggak percaya. Ya saya udah waktu mudik udah keliling lebih dari mungkin 60-an Koperasi Merah Putih di desa-desa. Yang saya sampel sekitar sekian puluhan, tapi lama-lama saya juga paham, oh ya di sini kayak gini, sampai ke Tegal kan, oh berarti sama polanya. Jadi memang manusia itu sudah dari awal pengen untung sendiri, tapi lama-lama, karena mereka melihat persaingan supaya tidak persaingannya jadi memburuk, maka dibuat apa? Sama-sama untung. Jadi ini sudah terjadi ribuan tahun yang gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Makanya sekarang kok terulang lagi ya udah dari dulu. Ya kan
Makanya sama kayak kita kadang-kadang wali kelas kita mungkin deal dengan bagian lain atau apa kan kayak gitu juga ya. Nanti anak kayak gini ya, coba gitu aja, gitu. Nah gitu aja ya udah. Nah, kalau sudah kesepakatan kan nggak akan terjadi pelanggaran kan gitu kan, karena disepakati kan. Kalau nggak sepakat ya bisa berantem kan gitu aja. Nah, gimana caranya nego-nego itu jalan. Nah jadi makanya Abraha itu kenapa sih pengen menghancurkan Ka'bah? Sebenarnya bukan menghancurkan, awalnya itu nego aja sama Abu Thalib. Antum bayangkan ya, Ka'bah itu jadi pusat orang ziarah, itu apa yang terjadi? Pusat ekonomi, ya kan? Jadi pusat ekonomi kayak Jakarta. Apa dampaknya? Semua orang pengen ke sana, semua orang pengen dagang ke sana, semua orang pengen tinggal di sana. Ya kan? Mungkin harga tanah di Mekah itu 1 meter persegi udah berapa? Dari dulu sebenarnya, bukan sekarang aja, dari dulu sono. Kenapa? Untung, Anda buka toko kan orang peziarah masih datang, mesti beli kan gitu kan. Nah, iya, Anda buka hotel musim haji, lambaikan tangan kan gitu kan. Musim umroh lambaikan tangan, tiap hari penuh. Daripada bikin hotel di sono, kecuali musim wali santri doang kan gitu kan. Antum bayangkan ya nggak? Misalnya Ustaz Fajrul, antum bayangkan punya 1 kamar hotel, antum sewain. 1 hari antum sewain 600.000 1 hari. Kali 365 hari non stop. Enggak usah jauh-jauh, kali 300 berapa? Enggak bakat orang kaya, antum enggak cuma ngitung. 600 kali 600.000 kali 300. Benar? 1,8. Paling maintenance paling banyak berapa lah, kira-kira 500 juta ngecat atau apa. Masih kan gitu. Dan nggak mungkin harganya 600 doang kan. Pikir dong antum, betul kan gitu. Makanya antum lihat banyak hotel-hotel vendor-vendor luar negeri yang sana ya, mereka nggak peduli orang sholat dan lainnya, yang penting cuan kan. Itu dulu seperti itu orang itu. Nah, makanya saya kasih tahu antum, ini kita berbicara wawasan yang lebih luas lagi. Ya. Nah selain itu juga, makanya Abraha itu pengen, gini aja lah, kok daerah dekat Habasah sana itu udah kering terus nggak ada pusat ekonomi. Ceritanya Abraha pengen bangun pusat ekonomi di mana? Di Yaman. Yaman tuh kering emang. Ya kan? Pengen dibikin apa? Ka'bah di Yaman. Tapi kan ya deal-dealannya kan susah sama orang. Gimana ngubah orang biar ziarah ke Yaman kan itu kan? Ya orang maksudnya memorinya nih memori Nabi Ibrahim kan gak mungkin ya, mungkin mau digeser atau apa. Tapi ya Abu Thalib yang ketika itu kakeknya Nabi, Abdul Muthalib kakeknya Nabi ketika itu yang deal-dealan, ya ini apa namanya? Ini bukan punya bangsa Arab kata Abu Thalib. Ini punya Tuhan, ini rumah Tuhan. Dari dulu orang udah bilang ini rumah Tuhan. Makanya kita pun sebenarnya juga nggak minat-minat banget untuk jaga. Nanti antum cari percakapannya kayak apa. Jadi ketika itu ceritanya Abraha itu datang ke ke Ka'bah itu masih mengintimidasi. Gimana intimidasinya? Gampang. Ternak-ternak yang digembalakan tangkap semua kan itu aja. Akhirnya kan orang pengen, waduh ini kok pasukannya kuat, mau nangkap nggak bisa kan. Akhirnya Abdul Muthalib itu yang nego. Kita buat damai-damai aja lah, Ka'bahnya dirobohkan, nanti pusat ekonominya pindah ke sana. Ya Abdul Muthalib, loh ini rumah Tuhan ini, nggak bisa kita melakukan ini. Itu kalau nanti lo ngancurin atau apa ya urusan lo sama Tuhan kan itu kan. Bahkan di beberapa kisah itu disebutkan kan hewan-hewannya Abdul Muthalib juga ditawan juga, sampai Abdul Muthalib itu bilang, ya Abraha, kalau ente mau nego-nego kayak gitu balikin dulu kambing anak. Loh kok gitu? Loh, ya karena itu kambing punya anak, itu urusan anak. Kalau Ka'bah itu urusan Tuhan. Jadi kita mah biasa aja, ente mau ngepung mau apa, itu kambing Tuhan gitu. Gitu kan. Makanya kan nggak ada perang kan itu. Karena emang orang Quraisy juga, ya udah kalau lu mau itu coba aja, itu rumah Tuhan kok gitu kan. Lah iya makanya dikisahkan dalam surat Al-Fil, ara'aital ladzi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Itu tuh cerita gitu. Oh itu bayangkan ketika itu orang-orang Mekah pada ini kita mau nonton nih, coba gimana kira-kira kalau rumah Tuhan ini mau dihancurin, kita nonton nih. Bener, makanya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil.
Makanya Rob buka, kenapa? Karena itu Baitullah kan gitu kan, itu rumah Tuhan. Makanya kita, wah ini rumah Tuhan mau dihancurin, terus gimana nih ya Abdul Muthalib? Gak usah nyantai aja kita nonton. Mungkin kayak gitu kira-kira kan gitu kan. Tapi ya emang kayak gitu, kenapa? Karena orang Quraisy juga apa sih sebenarnya udah dari sini kan gitu kan, ini biasa aja ada apa enggak kan. Tapi akhirnya orang-orang itu kan nonton, beneran nonton dan terjadi situasi yang horor itu tadi kan. Nah, iya. Bayangkan aja ketika itu yang nggak kepikiran tuh bersih-bersih sekitar Ka'bahnya itu berapa lama kan itu kalau misalnya beneran banyak bangkai dan lain sebagainya itu berapa lama itu kira-kira, mungkin sekitaran Ka'bah sekitar sebulan atau kita kan lah 2 minggu itu mungkin nggak bisa dipakai sekitaran situ kalau banyak bangkai kan itu kan. Nah, itu dia. Atau ya mungkin karena di barang pasir jadi nggak banyak bakteri atau apa, ya sudah tutup pasir gitu aja. Itu kan lolos dari ingatan kita karena kita taunya surah Al-Fil doang. Kalau kita bayangkan settingnya itu kan menarik sekali. Nah itu kira-kira gitu ya teman-teman ya, itu contoh ya. Nah makanya antum bayangkan, berarti peradaban pra-Islam itu juga sudah punya pikiran-pikiran tentang sosial politik, ekonomi, kan gitu kan, strategi, bahkan juga sains dan teknologinya. Piramida Mesir kapan dibangunnya teman-teman? Kayaknya tahu. Belum Masehi. Benar, tahun berapa? Antum coba dipetakan di kepala antum bahwa di Arab ketika itu tuh pra-Islam tuh udah ada apa namanya, kerajaan Habasyah itu loh, ya kan, Nasrani itu yang nanti hijrah juga ke Habasyah kan Nabi kan, iya tuh, ya mungkin Abraha itu semacam politisi gitu kan, dia mau mendirikan IKN di mana dia sono kan itu mirip-mirip juga ya. Namanya saya bilang ke antum bahwa cerita itu sama di masa lalu. Ya, sekarang mau bikin IKN, terus ya yang dulu juga mau bikin pusat ekonomi, kan sama aja kan. Nah itu, nah sekitaran Arab ketika itu tuh, kalau di timur tuh, jadi Arab itu nggak ada yang menguasai sebenarnya. Kenapa? Nothing to do dengan Arab. Orang-orang Persia yang ada di timur tuh, yang sekarang Irak itu dulu Persia, ya kan, sama sebagian India itu dulu Persia. Kerajaan Persia itu gede dan udah lama juga, dan mereka itu lawannya juga kerajaan gede juga, mana? Romawi. Makanya ada surat Ar-Rum, ya kan? Itu juga gede juga, ya kan? Itu dua raksasa ketika itu, Persia sama Romawi. Cina ketika itu masih ada Cina, cuma masih suku-sukuan. Cina itu ketika itu masih masa peperangan. Ya, jadi Cina itu dulu ada banyak negara di Cina dulu, banyak kerajaan, negara sih kerajaan. Ya, di situ masih saling berperang sampai menjadi Cina yang bersatu sekarang ini. Ya kan? Kalau Eropa kan emang sejak dulu kerajaan-kerajaan kecil, dan sekarang negaranya juga kecil-kecil. Kalau dulu enggak. Kalau dulu ya kayak gitu sama sih. Kalau Eropa sama, kalau Cina enggak. Kalau Cina dulu kerajaan-kerajaan kecil tapi akhirnya bersatu. Makanya Cina itu sukunya juga banyak juga sebenarnya. Dan etnisnya, suku sama etnis beda ya. Suku sama etnis beda. Bedanya apa sih suku sama etnis? Oh nggak tahu, nggak usah kita lanjutkan. Oke, nanti antum cari sendiri lah ya. Kayak suku kan, ya suku Jawa. Oke, tapi etnisnya apa? Ya sih sukunya Jawa, cuma anak agak Arab gitu ya. Kan gitu kan. Jadi ada etnisnya. Nah, nanti ada apa namanya tuh? Ya mungkin gitu ya gitu kan. Dia negara kok ini kok Habib kok hitam sekali ya, ini mau blasteran mana kok udah Habib Jawa ya. Jawa. Sampai Surabaya. oh, ya Surabaya Habib Bangil gimana itu kan. Ya, soalnya kayak gitu kan. Jangan bayangkan Habib yang kayak mana, kayak siapa, ya beda lagi kan gitu kan. Tapi ya itu terjadi zaman dulu kayak gitu. Ya makanya sama juga dengan pada masa itu. Ya, di Arab tuh Persia Romawi itu malas menguasai. Kenapa? Pertama karena nanti bisa kacau. Kenapa? Karena itu zona netral gitulah. Kan semua agama ke sana kan gitu kan. Itu zona netral, zona dikuasai. Terus yang penting bagi mereka kan dapat uang, bukan menguasai tempatnya. Nah, atau dapat ini. Kenapa? Karena pedagang-pedagang dari Persia juga ke Arab juga. Pedagang-pedagang dari Romawi juga ke Arab juga, semuanya ke Arab. Dan pada zaman dulu perdagangan itu sudah sampai Cina, sudah sampai mana, perdagangan tuh kemana-mana, sampai Afrika, sampai ini perdagangan loh ya. Kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya suka touring dari zaman dulu. Makanya antum kalau suntuk di pondok kan pengennya kemana? Kayak gitu kan. Ya sekarang mohon maaf mungkin nggak bisa pergi ke Jetis lagi untuk makan tahu tek gitu. Mana teman-teman sekalian misalnya.
jualan gitu. Tawa aja. Jadi kan saya pernah guru, jadi saya tahu kebiasaan ketika guru, dan saya sudah menjelajah semua kehidupan guru itu seperti apa zaman dulu, jadi saya ngerti. Ya, sebelah. Oh, sekarang dulu nggak ada sebelah. Dulu nggak ngetren sebelah itu. Ya kan kalau dulu itu makanan-makanan yang ngetren paling pecel gitu aja, sate gitu aja sih yang udah wah lah gitu. Sebelah belum ada sebelah. Belum ngetren gitu loh. Itu cuma makanan lokal Sunda dan kita nggak terlalu di sebelah ada. Zaman dulu nggak pernah di sebelah, nggak ada. Sekarang udah berubah kan itu kan. Kebab nggak ada. Sekarang makanan zaman sekarang tuh banyak yang basicnya tepung. Kalau dulu nggak banyak. Iya, dulu kita kalau mau kenyang ya makan itu tuh tahu tek cetis itu ya sih pernah yang di pasar lah. Ada ya? Masih ada? Oh ya, Ada tahu ini, ada pecel yang pasar yang tengah itu juga ada. Itu dan sebagainya. Kalau enggak kita ke mana itu namanya pecel maruji, nggak boleh ya, nggak tahu sih sekarang. Ya agak sembunyi-sembunyi gitu lah sana ngambil gitu kan ya. Atau nasi goreng sekitaran situ. Indonesia dulu ada. Hah? Indonesia. Nggak tahu ya sekarang, dulu nggak ada. Kalau maruji nggak ada. Yang di samping stadion. Oh samping stadion, Pupantes itu nggak ada, udah ada. Tapi agak baru gitu ya itu. Ya, kalau kita dulu pecelnya kalau ke kota ke ini apa namanya Bululut, misalnya gitu kan. Sana. Padang murah. Hah? Padang murah. Apa? Padang murah. Belum ada Padang Murah. Belum ada. Ya, baru saya akhir-akhir jadi guru tuh. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Itu contoh bahwa nanti Anda bisa storytelling seperti itu untuk mengungkap gimana sih cerita-ceritanya. Ya, jadi ini pelajaran ini seperti itu ya. Jadi nanti apa tugas kita teman-teman? Pertama apa? Bikin PowerPoint yang bagus ya. Jangan cuma 10, paling enggak ya 15 atau 20 gitu lah. Yang isinya cerita gitu lah. Enggak usah antum desain, tapi apa pakai AI atau apa digabung-gabung nanti pakai AI-nya atau apa yang penting. Yang kedua apa teman-teman tadi? Podcast dengan apa? Baca buku dan juga gabungkan dengan pengetahuan dari PowerPoint. Maka saya sarankan ketika kita perkuliahan kita ada diskusi dan juga mulai merumuskan dari sekarang, buka HP, nyari materinya apa, terus kita diskusikan. Kayak gitu. Ya, supaya antum bisa mulai membayangkan itu zaman dulu tuh kayak gimana sih kira-kira tradisi intelektual, situasi sosial dan budayanya seperti apa. Itu seperti itu. Ya, dan terakhir mengajukan judul adalah akhir April. Ya, jadi mungkin kita beberapa pekan ini akan diskusi dan saya mohon izin untuk pekan depan saya juga nggak tahu ya ada apa enggak ya. Kalau ada ya kita masuk, kalau enggak ya udah. Aslinya hari ini nggak bisa tapi ternyata ada acara besok jadi nggak jadi pergi kan gitu kan. Nah itu kita masih banyak PR-PR yang lain. Ya, jadi akhir April insya Allah kita tagih semua judul-judul dari teman-teman. Ya, UTS-nya adalah apa? PPT, UAS-nya adalah podcastan. Ya, jadi ketika podcastan kita mungkin kembali ke format yang kemarin. Ya, kalau Gorda ya kita Gorda, saya Gorda. Kalau Gontor satu ya saya Gontor satu. Yang Gorda berapa orang? 4 doang. Kalau Gontor satu 7. Oke. Ya. Awal mulai yang mau podcast bisa mulai Juni. Ya. Teman-teman UASnya kapan? Ada yang tahu nggak? Antum sudah harus mikir UASnya kapan? Agustus September tuh udah UAS. UTS-nya kapan? Wah, nggak tahu. Perpulangan kapan? Oh, belum tahu ya. UTS-nya nanti akhir Mei teman-teman. Akhir Mei, lah ini udah April loh. Cepat sekali waktu berlalu. Nanti kita lama-lama udah semester 5, udah sekian. Nggak kerasa. Ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, sudah mulai berjalan. Ya. Apalagi teman-teman yang pengen 3,5 tahun nih, yang nggak punya materi-materi tanggungan atau tasnya dikit, cepet digas 3,5 tahun selesai. Tapi itu nggak bisa sambil nyantai. Dari sekarang udah petakan dosen-dosennya kejar, Ustaz apa kita ini terus. Ya kan? Serius ini saya. Jadi kalau bisa nanti nggak ada ilkom 9 itu nggak ada, udah kelar semua. Tapi teman-teman harus ada yang PJ dosennya dari sekarang mulai tanya. Ini meskipun awal-awal masih awal, nggak ada kayak gitu langsung guys. Langsung tanya, ya kan? Sudah ada dosen yang masuk? Belum, pertama. Nah itu berarti gejalanya itu harus tambah ngegas. Kalau saya kan memang udah biasa cepat dari dulu, ya enggak. Ya, kalau yang lain ya masih belajar juga, mungkin kan beda juga budayanya dan lain sebagainya. Ya karena insya Allah satu-satunya
orang yang lulus dari S1 sampai S3 di Gontor ya di prodi baru saya gitu kan. Jadi saya seolah tahu lah kehidupan antum tuh kayak apa, ini terus budayanya kayak apa, terus juga gimana kita ini sudah biasa kita bergerak cepat di Gontor. Tapi mungkin yang kuliah di luar atau apa kan beda. Tapi tetap kita ingatkan, Ustaz, mohon maaf, kapan ya antum mau mulai kuliah? Tanya gitu, Ustaz, mohon maaf ada nggak RPS-nya? Gitu terus, Ustaz kira-kira nanti tugas akhirnya apa ya? Nah dari sekarang ditanya supaya dosennya memikirkan untuk jangan sampai nanti sebelum UAS teman-teman nanti tugasnya wah udah mau UAS besok kan susah ya nggak? Nah itu kalau kerjakan dari sekarang kan agak lebih enak kan? Itu saran saya dari sekarang pagi bukan apa namanya bukan memburu-buru tapi untuk kebaikan kita bersama. Saat teman-teman ini semangatnya pengen ada yang bisa selesai, maka kami mohon bantuan antum. Mungkin ada nggak RPS yang bisa kita baca atau tugas apa yang bisa kita mulai sekarang lah kayak gitu negonya. Ya waktu saya kuliah dulu ya hampir-hampir agak kayak gitu sih, cuman banyak yang berhasil jadi kita cepat selesai. Jadi gitu, kenapa nego dari awal sudah nego. Kalau yang tahsin ada yang tahsin kan nego dari awal juga. Ustaz mohon maaf nih kita ada ini nggak bisa masuk atau apa terus Ustaz Yusron tuh harusnya WA juga kalau dosen-dosen yang kalau sama saya kan saya boleh aja ya kan. Ada nggak yang antum izin pernah saya tolak nggak izin? Saya tolak, antum izin aja sana. Ya kan? Kita mulai jam 7 siapa yang masuk satu orang kita jalan kan gitu kan. Tapi kan prinsip orang beda-beda ya kan. Nah, itu kita harus semangat soal itu. Ya. Baik itu kita tutup dengan bacaan hamdalah.